Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang takut mati. Wah, ini ada cerita Pak Ustadz. Teman saya itu selalu ngomong itu, cerita bahwa dia di kepalanya itu selalu ada yang bicara gitu Pak Ustadz. Kamu mati gitu. Itu saya sendiri yang dengar juga merinding juga itu. Bukan dia aja masalahnya kan gitu. Teman saya lain lagi. Ini teman bener nih, teman main. Oh iya. Teman main di rumah. Dia tuh pernah melihat keranda ya? gotong, istilahnya orang meninggal nih dari masjid atau musola mau ke ambulan. Oh. Kan masuk tuh di jalan tuh, di gotong banyak yang miring. Dia itu bilang, kok kenapa saya ketakutan banget ya? Takut gitu loh. Tapi dia nggak cerita ada suara-suara enggak. Dia cuma ngelihat itu keranda terus ketakutan gitu. Dia juga heran kenapa saya bisa takut gitu. Seolah-olah apa ya? Bayangannya mati gitu loh. Ini dua cerita yang sama-sama kamu mati takut mati. Tentang kematian. Bagaimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah. Kalau temenmu itu tuh, temenmu itu insya Allah kalau dokter jiwa atau psikiater itu dia bilang ini skizofrenia atau halusinasi. Halusinasi ya? Ya, itu halusinasi. Nah, halusinasi itu muncul itu karena pikirannya itu dipaksa. Kalau orang ahli jiwa katanya itu ada trauma. Iya boleh. Ada trauma tentang kematian bisa. Tapi nggak pernah ketemu gimana cara menyelesaikan. Nah, di sini secara Islami dengan akhlak kembali pada jalan Allah, saya akan memberikan analisa kemudian bagaimana nanti cara menyelesaikan yang seperti itu. Mudah-mudahan kan diizinkan Allah selesai ya, amin. Jadi seorang yang di dalam sininya kamu mati seperti itu, insya Allah dulunya dia pernah ada, ya kalau bilang traumatik itu sesuatu yang menjadikan seseorang itu berpikir melebihi batas. Menurut saya ya. Jadi kalau orang bilang traumatik itu kan trauma karena maaf nih, pernah diperkosa, itu kan traumatik. Tabrakan traumatik. Nah, itu traumatik yang kelihatan. Tapi kalau yang halusinasi itu nggak harus seperti itu. Jadi itu dia berpikir yang terlalu berlebih. Maksudnya berlebih terus dipikirin. Ya, terus dipikirin, kemudian nggak diserahin sama Allah Ta'ala, dia berpikir, dia nggak ketemu solusinya, dipikirin lagi, besok gitu lagi, dipikirin lagi, yang nggak ketemu solusinya. Nah, yang tidak diserahkan sama Allah Ta'ala inilah menurut saya itu dianggap terlalu berlebihan. Jadi contoh mamanya temenmu itu Tung ya, dia bisa aja awalnya pernah melihat teman akrabnya, baru aja ngomong sama dia, ketemu jam 4 sore, habis sisa meninggal. Di situ kan mikir, ketawa berdua itu kan mikir, kenapa? Akhirnya kan mikir temennya itu dia. Kemudian mikir temennya yang kemudian meninggalnya. Jadi pada saat dia melayat, ya kan gitu, waktu takziah, waktu kunjungan pada temennya yang sudah meninggal itu, dia hanya berpikir itu terus. Nah, itu kalau mikir seperti itu, kemudian besok dipikirin lagi, kenapa ya? Padahal kan nggak apa-apa. Dipikirin lagi, dipikirin setiap sana, itu kan ya berlebihan. Apakah ada unsur ketakutan juga di situ Pak Ustadz? Awalnya kan berlebihan dulu. Mikir kenapa matinya gitu Pak Ustadz. Ya, berlebihan lah berpikirnya, sehingga di titik berlebihan berpikir itu kan akhirnya dia
dia mencoba merajut cerita sendiri sehingga mati ya, kok mati ya. Nanti bisa aja dia berpikir, jangan-jangan teman saya nggak sakit, jangan-jangan saya seperti itu nanti. Nah, di titik ini sudah mulai mendakwakan dirinya atau suuzon terhadap dirinya tentang kematiannya sendiri yang dia takutkan. Nah, di titik inilah ada kesalahan lebih besar lagi di hadapan Allah Ta'ala. Kematian memang milik Allah Ta'ala, kan gitu ya. Tetapi cara berpikir orang normal, seorang muslim yang belajar taat itu ya jangan terlalu berlebihan. Kan gitu ya. Kalau memang kita tidak tahu kematian kita, ya sudah serahin sama Allah Ta'ala, sehingga kita itu cukup hidup di dunia itu beribadah kepada Allah Ta'ala, mengerjakan urusan-urusan dunia ini untuk akhirat. Apa urusan dunia? Kalau bekerja diawali bismillah, tiap kali bekerja bismillah, melakukan aktivitas beda bismillah yang baik-baik. Kalau ada ujian jangan marah, kalau ada ujian jangan emosi, kalau ada ujian jangan ngambek, kalau ada ujian jangan bersedih terlalu dalam, seperti itu. Nah, sebenarnya itu memang secara prinsip tidak tertulis, tetapi sebenarnya orang itu diajar oleh Allah Ta'ala itu di level yang stabil aja. Sedih boleh tapi jangan berlebihan, nangis boleh tapi jangan berlebihan, marah, nah kalau marah jelas tidak boleh, jelas, jadi jangan marah kalau bisa. Karena yang menjadikan marah kita itu ya ujian. Ujian dari mana ya? Dari Allah Ta'ala. Menguji, ngapain menguji saya? Kan menguji iman sebenarnya. Tapi kalau nggak mampu ya selesai, berarti ujian emosinya tidak lulus. Sama seperti orang yang berpikirnya berlebih, diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian tadi. Dia memang menangan di sisi pekerjaan, tapi pada saat dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan temannya yang meninggal itu, dia berpikir, berlebih dia pikirannya. Akhirnya tidak menyerahkan pada Allah Ta'ala, sehingga dia kebablasan. Berarti saya bisa sewaktu-waktu meninggal. Nah, di titik itu terngiang terus. Di titik itulah jin itu akan masuk ke dalam pikiran, karena dia selalu suuzon terhadap dirinya sendiri. Nah, dia hanya mau mendengarkan pikirannya dia sendiri, dia kan hanya mau mengikuti pikiran sendiri. Makanya jin itu akan ngehack di saraf-saraf, di otak, di pendengaran, di penglihatan, di motorik, dihack, sehingga jin itu akan memunculkan suara yang persis seperti yang dia takuti. Yang pada waktu itu takut ya, akan memunculkan suara yang dia takuti waktu itu temenmu ya, tentang mati itu jadinya, berarti Pak Ustadz, ya. Jadi gitu. Kalau mamanya ada seseorang yang dia takut bepergian, takut kecelakaan, ini kan mikir takut kecelakaan, nanti begini, nanti gimana kalau saya pergi sendiri kecelakaan, siapa yang ngurus, itu kan takut sendiri deh. Akhirnya nanti pada waktu mau pergi, nanti kalau kamu mati nggak ada yang ngurusin, ngomong gini kan nggak jadi, akhirnya kan takut juga. Jadi skizofrenia itu macam-macam sebenarnya, insya Allah macam-macam, dan itu tergantung ininya pikiran apa yang dia pikirkan yang terlalu berlebih, yang tidak disandarkan kepada Allah sebenarnya itu. Nah, kalau temanmu memang benar insya Allah seperti itu, jadi dia tidak bersandar pada Allah Ta'ala. Kematian itu milik Allah, ya. Dan nggak usah sombong bahwa saya nggak takut mati, udah boleh. Tetap ya. Karena tetap kita itu akan berusaha bagaimana dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau bisa kan mohonnya semua dosanya diampuni. Amin. Kan gitu. Betul Pak Ustadz. Dan kalau bisa besok kalau meninggal, kalau bisa jangan dihisap. Amin. Wah, kan itu Luar biasa. keinginan yang kuat. Nah, bagaimana dengan tujuan itu? Nah, tujuanlah yang baik. Seperti itu. Jadi seseorang yang seperti temanmu tadi itu ketakutan dia tentang umpamanya pernah melihat temannya meninggal, atau dia baru saja ngobrol dengan ibunya, ngobrol enak, ketawa ketiwi-ketiwi, dia sholat, ibunya masih belum meninggal di tempat duduknya tadi malahan. Udah trauma dia. Kayak shock gitu. Kayak shock lah itu, yaitu traumatik istilahnya. Nah, itu bisa, seperti itu bisa aja semuanya. Atau dia boncengin temennya jatuh di kelindas, nah itu kan shock. Jadi itu macam-macam pokoknya. Itu menimbulkan halusinasi. Insya Allah kalau itu berlebihan akan menimbulkan halusinasi. Kalau halusinasi yang membahayakan ini,
kita ingin lepas. Tapi ada juga orang yang mencari halusinasi dengan menghisap narkoba gitu, Ustaz. Ini katanya sih, saya nggak pernah. Dia bilang memang enak itu. Iya, ada halusinasi. Itu maksudnya apa tuh, Ustaz? Jadi sama sebenarnya. Jadi di narkoba itu dia akan berhalusinasi atau sakau macam-macam. Itu sebenarnya tergantung pada saat dia mau pakai narkoba. Oh, dia ingin. Iya, dia mau apa pada waktu itu? Oh, saya pikir ingin mendatangkan sesuatu pengalaman yang indah gitu loh. Oh, itu bisa juga. Karena pada saat dia mau pakai narkoba, dia ingin memasuki dunia baru yang indah menurut dia. Nah, akhirnya kan masuk jin juga itu. Oh iya. Sama aja apa yang diinginkan. Pokoknya apa yang diinginkan sebelum menghisap narkoba. Nah, di sini sama, kalau memang seperti itu, jadilah akhirnya kayaknya, nah ini nggak tahu nih jadinya. Kalau mengingat memilih Haji J seperti itu, ini mau bersedih atau mau seneng kan nggak ngerti ini. Jadi itulah yang sebenarnya menyebabkan. Jadi orang yang narkoba, yang dia hanya cicip-cicip, dia nggak halusinasi. Iseng maksudnya itu. Iseng gitu ya. Dia hanya iseng. Kayak orang ngopi di warung kopi, iseng gitu. nggak dinikmati gitu. Dinikmati gitu ya. Enggak, dia nggak sakau biasanya. Tapi kalau dia pengangguran, pengen nikmati lagi. Karena menurut dia ini yang bisa saya kerjain. Nah, halusinasi ini yang temennya tuh itu insya Allah seperti itu. Nah, kalau tempatnya Haji J, bisa aja dia dulu trauma tapi belum kuat, Ji. Trauma, dulu ada trauma tapi belum kuat. Entah meninggalnya saudara, teman, dan belum kuat ya, ngerti. Tapi di situ udah ada sedih, ada takut, ada ini, tapi belum kuat nih. Nah, pada suatu ketika dia lihat keranda, itu kayak diingatkan zaman dulu dia trauma, gitu. sehingga ketakutan muncul. Nah, biasanya kalau udah ketakutan itu muncul, kenapa aku ketakutan? Dipikirin dia sama dia. Karena kan orang nggak ngerti. Selama ini ilmu agama terangin ilmunya sholat, ilmunya puasa, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana gerakan sholatnya, rukun-rukun diceritain. Kan itu puasa, niat puasa, jamnya mau puasa, kan seperti itu. Nah, pada saat orang suuzon itu nggak pernah diceritain suuzon yang bagaimana, nggak pernah diceritain. Makanya di sini saya terangkan lah, insya Allah. Jadi diizinkan oleh Allah Ta'ala banyak pengalaman, ya ini saya terangkan. Jadi di titik itu orang ada trauma tapi masih separuh traumanya, jadi belum. Yang pertama tadi. Yang pertama yang temannya Haji. Nah, pada waktu dia lihat itu mulai dia, kok aku ketakutan, kenapa ini? Nah, di titik kedua ini sebenarnya dia juga nanti akan berpikir, kok ketakutan kenapa ya? Takut mati apa ya? Kan udah mulai bermain. Nah, di titik itu masuklah jin dan juga dajjal ke dalam pikiran dan dadanya. Nanti kalau dia lihat itu lagi, lebih ketakutan lagi, lebih gak mau lihat. Nah, di titik itu dajjal itu udah menguasai. Nah, besok-besoknya munculnya kayaknya seperti temennya tuh, kamu akan mati besok, kayak gitu. Udah mulai ada bisikan-bisikan. Ya, sudah mulai ada bisikan seperti itu. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, ini harus dianalisa seperti itu. Kenapa? Insya Allah saya sering sekali menangani hal-hal tersebut. Itu ya sebenarnya mudah sebenarnya. Asal mau kembali ke jalan Allah dan mau mengakui kesalahan. Loh, saya nggak merasa dosa menurutmu. Tapi kalau istilahnya Allah itu menceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kamu harus sadar apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi harus paham. Termasuk halusinasi itu musibah ya Pak Ustadz itu? Iya, musibah. Karena mengganggu terus pikiran itu Pak Ustadz. Iya, musibah itu sesuatu yang diterima tidak enak. Iya. Bukan musibah tuh tabrakan atau tanah bukan itu. Ya musibah. Iya. Orang itu melihat musibah itu menakutkan. Enggak, musibah itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, itu mendampingi nikmat yang menurut nafsumu itu nikmat. Jadi dampingan, ada baik, ada tidak baik, kan gitu. Langsung gitu ya. Iya, musibah itu pasti dari dosa. Kalau nikmat menurut kamu nikmat, ya itu dari yang kamu ikhtiarkan. Ujian, wujudnya nikmat. Kalau yang satu ujian, wujudnya musibah. Itu sama-sama ujian.
Kalau nikmat mendapatkan harta, berarti apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Kalau kamu mendapatkan musibah, apa yang kamu lakukan dengan musibah itu? Kan sama sebenarnya. Iya kan? Iya. Sama. Kenapa ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Ini sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya. Salah satu ayat ini dipergunakan untuk merubah yang tadi dari musibah. Kan seperti itu. Nah, semua ayat itu akan tersambung. Oh iya. Akan tersambung. Makanya ujian itu tetap dibagi dua, yaitu satu musibah karena dosa, yang satunya adalah nikmat menurut nafsunya manusia itu nikmat. Itu tetap ujian namanya. Jadi kalau kamu dapat istri itu ujian, kamu punya anak itu ujian, tapi wujudnya kelihatannya nikmat. Oh gitu. Ujian boleh milih nggak, Ustaz? Hah? Boleh, pertanyaannya boleh, milih apa enggak? Saja boleh. Iya boleh, boleh. Tetapi persoalannya dikabulin nggak sama Allah? Kan, iya benar kan? Sekarang kita kasih contoh. Ujian boleh milih nggak? Boleh. Contoh, banyak teman-teman itu, ya banyak teman-teman dakwah yang memberikan ujian dengan, nih kalau mau sukses, loh itu kan milih dia berarti. Milih pingin sukses. Nih bacaan biar kamu kaya, itu milih untuk kaya. Nah itu menurut dia ujian itu boleh milih, bisa saja boleh. Persoalannya dikabulkan, kan gitu. Kan ujian dua, musibah dan nikmat. Kalau boleh milih kan diuji dengan nikmat. Kayaknya udah berat banget sih. Sebenarnya milih dan tidak milih itu cukupnya di sini. Ujian bentukannya musibah berarti dari kesalahan dosa, ayo kita perbaiki. Ujian yang memang wujudnya itu nafsu manusia itu nikmat, ya itu harus waspada. Karena memang semuanya itu ujian dua-duanya. Yang jelas diceritakan dalam Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku nikmat itu dari kita. Dan apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Lalu udah jelaskan dalam Quran. Berarti dua ini ujian namanya. Nah, disinilah kita harus pahami, mau kita itu diberi musibah, nauzubillah min zalik ya, diberi nikmat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama-sama ujian di sini. Hadapi semua ini dari Allah Ta'ala. Kalau yang musibah itu berarti dari kita, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar ujian yang bentukannya musibah itu, nah itu tadi yang milih. Kan pengen milih nih, maunya nikmat, jangan bilang nikmat lah, nggak enak. Istilahnya kalau menurut saya, jangan bilang minta nikmat kalau diuji ya. Kenapa? Malu sama Allah Ta'ala gitu. Cukup banyak-banyaklah mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala tentang perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini, yang selalu melanggar firman Allah dalam Quran dan sunnah Rasul. Nah di titik itulah mudah-mudahan ini nanti sampai pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diijabah. Kalau memang dosa-dosa kita diijabah, diampuni oleh Allah Ta'ala, nah ujian yang bentukannya musibah insya Allah mulai dikurangi Otomatis ya. insya Allah otomatis dikurangi oleh Allah Ta'ala. Nah temanmu insya Allah caranya begitu. Jangan takut, serahkan pada Allah Ta'ala. Kematian itu memang milik Allah. Yang penting bagaimana kita itu berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah di muka bumi ini dengan kalau pekerjaan itu dengan bismillah, itu insya Allah akan menjadi ibadah. Kemudian serahkan hasilnya pada Allah Ta'ala. Dan jangan main-main, kan gitu ya. Jangan main-main gitu. Jangan kamu juga nanti bilang sama temenmu, hati-hati jangan main-main. Kalau kamu sekarang takut mati, besok kalau kamu main-main mati di hotel gimana, kan gitu. Main-mainnya apa emang Ustaz? Kan banyak ini maksudnya. Main-mainin tanda kutip ya. Jelas. Kamu jangan main-main, nanti kalau kamu matinya di hotel. Itu, itu. Kan nggak perlu dijelasin. Iya, kan nggak perlu dijelasin lah seperti itu. Jadi
Itu insya Allah caranya gitu. Kemudian mohon ampun jika saya terlalu ketakutan berlebih tentang masalah dulu yang ini. Gitu. Nah, temannya Haji C juga sama, mohon ampun ya Allah jika saya dulu berpikir tentang teman saya yang meninggal atau apa yang meninggal yang saya traumatik pada waktu itu. Saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tenang aja mohon ampun terus-menerus. Kemudian puji Allah. Insya Allah nanti orang yang halusinasi itu biasanya di sini sulit sekali mikir, ya. Sehingga dia nggak bisa tidur bisa. Kemudian dadanya sesak. Kemudian jantungnya menurut dia itu jantungnya deg berdebat, terus punggungnya berat. Insya Allah hanya itu. Nah, kenapa dadanya sesak? Kenapa punggungnya berat? Karena banyak melamun mikir yang tidak baik. Itulah sebenarnya jin itu masuk ke kepala, menguasai ini. Cadangan jinnya itu di punggung. Cadangan jin. Cadangan jin masuk gitu. Iya, ada dajalnya juga itu. Iya, jelas pasti dajal. Makanya mainnya adalah obat penenang. Itu nggak bisa disemin. Seluruh dunia nggak bisa. Insya Allah ya, itu nggak bisa. Sampai kapan minum obat penenang? Sampai mati. Makanya di sini cara-cara Islami bagaimana? Ayo kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kalau memang ada sesuatu menjadikan trauma, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nggak perlu kita itu jaim bahwa kita itu merasa nggak punya dosa. Jangan. Kita itu cucu cicitnya Nabi Adam ya insya Allah punya dosa. Cuma bagaimana kita itu mempersedikit dosa-dosa kita. Satu, pekerjaan yang kita lakukan gimana jadi itu ibadah. Bismillah. Kalau kita habis sholat, mohonnya jangan minta duniawi. Udahlah, mohon ampun, bersyukur atas nikmat. Mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan sejak akhir balik saat ini. Bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberi oleh Allah Ta'ala sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai saat ini. Udah itu aja. Nanti Allah kok yang ngatur. Nah, jadi nggak usah minta, maunya kita minta diuji yang nikmat-nikmat. Nah, namanya nikmat itu kan nafsu manusia aja. Jadi belajar untuk tidak usah minta yang aneh-aneh. Allah sudah tahu sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Jadi caranya sudah tahu, doanya insya Allah gampang seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan istiqomah, insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami tayangkan melalui video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.